Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita sudah memasuki subuh yang ke-25. Wah, alhamdulillah, masih respon. Saya cuma tes dulu. Kebanyakannya itu kalau sudah subuh-subuh terakhir, malam-malam terakhir itu sudah agak loyo. Dalam Islam itu 10 malam terakhir katanya maghfirah, 10 malam kedua rahmah, 10 malam ketiga itqum minan nar. Tetapi berbeda dengan masyarakat metropolitan sekarang, seperti di Makassar, ya, Surabaya, di Jakarta. Itu mereka membagi Ramadan itu ada 3 juga, 3M. M yang pertama full masjid. Jadi 10 malam pertama itu full masjid ini full. 10 malam kedua full mall yang full. 10 malam ketiga full pulang kampung. Tapi di sini kayaknya masih bertahan, ya. Atau kampungnya di sini. Kalau saya ini tidak pulang kampung. Saya asli Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Nanti pulang kampungnya. Hari ini mungkin kita akan membahas tentang zakatul fitri. Karena mungkin sudah banyak yang membahas tentang motivasi beribadah, sudah banyak tentang taubat, sudah banyak tentang amaliyah Ramadan. Jadi penceramah yang di akhir-akhir Ramadan ini bingung mencari tema sisa. Itu saya pilihlah zakatul fitri, zakat fitrah. Saya akan membacakan kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Al-Mufidah, karya Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Kitab fikih bermazhab Syafi'i. Babu zakatil fitri. Bab terkait tentang zakat fitrah. Summiyat bizalika li'annaha tajibu 'inda fitrin nasi min shaumi Ramadan. Dinamai zakat fitrah karena dia wajib 'inda fitrin nas, diwajibkan ketika berbukanya manusia min shaumi Ramadan, dari puasa Ramadan. Hukmuha, hukumnya wajibatun bil ijma'. Jadi hukum zakat fitrah itu adalah wajibatun bil ijma'. Ijma' ulama. Berarti ijma' itu kesepakatan para mujtahid, para ulama seluruh dunia. Itu namanya ijma'. Berbeda dengan fatwa. Fatwa itu misalnya
ulama Makassar sepakat terkait tentang hukum ini, maka itu adalah fatwa. MUI itu tidak bisa dikatakan ijma, dia hanya bisa dikatakan fatwa. Tetapi semuanya itu bersumber dari ijtihad. Ijtihad melahirkan fatwa, ijtihad melahirkan ijma. Fatwa bisa kita bantah, tetapi kalau ijma kita tidak bisa membantah. Fatwa Al-Qardawi mengatakan boleh hukumnya mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim. Ini fatwa. Boleh gak dibantah fatwa? Boleh. Ijma ini yang tidak bisa dibantah. Hukum salat fardu hukumnya wajibun bil ijma, tidak bisa dibantah. Puasa Ramadan hukumnya wajibun bil ijma, tidak bisa dibantah. Zakat fitrah hukumnya wajibatun bil ijma, tidak bisa dibantah. Jadi hukum zakat fitrah adalah wajibatun bil ijma. Bagi siapa yang wajib zakat fitrah, tajibu ala kulli muslimin hurrin yamliku quta yaumil aidi wa lailatih. Zakat fitrah itu wajib kepada muslim yang hur, yang merdeka. Nah, kita semua ini merdeka. Tidak ada yang tidak merdeka, merdeka semua. Yamliku quta yaumil aidi wa lailatih. Dia memiliki makanan di hari-hari raya atau di malam hari rayanya, makanan lebih ya. Jadi kalau dia tidak ada kecukupan untuk makanan dia dan makanan tanggungannya, keluarganya, maka dia tidak diwajibkan untuk zakat fitrah. Jangan dipaksakan. Dia hanya cukup untuk makan di malam hari dan di hari rayanya. Kalau ada lebih, maka dia wajib. Lebihnya cuman satu saja, maka dia wajib berzakat fitrah hanya satu orang saja, hanya suaminya saja. Tanggungannya tidak wajib. Kalau dipaksakan, ini tidak boleh. Ini bisa mencuri nanti. Kan banyak orang yang tidak paham ya. Dikira wajib untuk semua. Padahal wajib untuk orang yang punya kelebihan saja. Kalau dia tidak punya lebih hartanya atau makanannya, maka dia tidak diwajibkan untuk berzakat fitrah. Ada orang mencuri, untuk zakat fitrah dia mencuri. Sah nggak zakat fitrahnya? Sah nggak zakat fitrahnya? Kalau sesuai dengan rukun dan syaratnya sah-sah saja. Tetapi dia berdosa, haram. Sama seperti orang berhaji menggunakan uang korupsi sesuai dengan
rukun dan syaratnya dia berhaji, hajinya sah menurut fikih. Tetapi makbul, mardud, ditolak, diterima, itu urusan Allah. Sholat, mau sholat, pergi dulu ke mall atau ke pasar, dia curi pakaian orang, dia sholat, sah nggak sholatnya? Sah dalam perspektif fikih. Tetapi makbul, mardud, urusan Allah. Jadi hukumnya itu as-sihhatu ma'al haram. Sehah, sah, tetapi hukumnya haram. Sawa'un akana zakaran am unsa. Wajib zakat fitrah itu laki-laki, perempuan, sagiran am kabiran, kecil atau yang sudah besar, hurran am abdan, yang merdeka atau hamba sahaya. Kalau hamba sahaya itu yang menzakat fitrahkannya adalah tuannya yang menzakat fitrahkan. Jadi yang wajib zakat fitrah muslim mempunyai makanan lebih malam dan pagi hari raya, atau di hari-hari rayanya itu, laki-laki, perempuan, besar, kecil, merdeka atau budak. Itu yang wajib zakat fitrah. Awqatu ikhraji zakatil fitri khamsatun. Waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada 5. Yang pertama adalah waktu wujub, yang kedua adalah waktu fadilah, yang ketiga adalah waktu jawaz, yang keempat adalah waktu karahah, yang kelima adalah waktu hurmah. Itu waktu ikhraj zakatil fitri, waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama adalah waktu wujub, biidraki juz'im min Ramadan wa juz'im min Syawal. Dia bertemu dengan bulan Ramadan dan bertemu dengan bulan Syawal. Bertemu dengan Ramadan, bertemu dengan Syawal, itu waktu wajib. Meninggal di bulan Ramadan, dia tidak bertemu bulan Syawal, wajib nggak zakat fitrah? Apa ibu? Di bulan Ramadan masih hidup, meninggal di hari ke-28 di bulan Ramadan, tidak bertemu Syawal, wajib nggak zakat fitrah? Tidak wajib. Kenapa? Karena dia tidak bertemu dengan Syawal. Harus ketemu dengan 2 bulan ini, Ramadan dan Syawal. Idrak juz'im min Ramadan wa idrak juz'im min Syawal. Anak bayi baru lahir setelah maghrib, ini Ramadan selesai, maghrib dia lahir, setelah maghrib dia lahir atau isya di malam Syawal itu, wajib zakat fitrah? Tidak wajib. Kenapa? Karena dia tidak bertemu dengan Ramadan. Selesai bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan. Jadi harus ketemu dengan 2 bulan ini, Syawal, Ramadan dan Syawal. Tapi boleh nggak kita menzakat fitrah? Boleh-boleh saja. Tapi dia tidak diwajibkan. Meninggal
di malam lebaran, wajib nggak zakat fitrah? Wajib. Kenapa? Dia ketemu dengan Ramadan dan Syawal. Lahir di 30 Ramadan. Lahir, anak bayi baru lahir 30 Ramadan, wajib ke zakat fitrah. Wajib. Karena dia ketemu nanti bulan Syawal dan Ramadan. Nah, itu waktu wujub. Bi idraki juz'im min Ramadan wa juz'im min Syawal. Itu waktu wajib. Yang kedua adalah waktu fadilah. Waktu fadilah. Waktu fadilah itu waktu yang banyak pahalanya. Waktu yang fadilah, dianjurkan. Pahalanya banyak berarti. Kapan? Yaumul Idi ba'da tulu'il fajri wa qabla salatil Idi. Bahasa Arab itu kalau kita salah baris, salah makna. Bahasa Arab. Kalau salah baris, salah makna. Contoh ya. Laki-laki bahasa Arabnya apa? Laki-laki. Apa bahasa Arab laki-laki? Rajulun. Kaki rijlun. Laki-laki rajul, kaki rijlun. Sama, hurufnya sama, barisnya yang berbeda, ya enggak? Rajulun, rijlun. Yang satu ra-nya fathah, yang satu ra-nya kasrah di bawah. Berbeda arti. Yang satu artinya laki-laki, yang satu artinya kaki. Tapi uniknya bahasa Arab, ada kesamaan antara laki-laki dan kaki. Karena laki-laki suka jalan-jalan. Kayaknya ibu-ibu kalau laki-laki suka jalan-jalan sudah fitrahnya. Karena rajul, rijlun hampir mirip. Sama perempuan, bahasa Arabnya apa perempuan? Apa bahasa Arab perempuan? Mar'ah. Loh? Mar'atun, perempuan. Cermin? Cermin? Mir'atun. Mar'atun, perempuan. Fathah. Mir'atun, kasrah. Sama hurufnya, hitung saja. Hurufnya sama. Tetapi barisnya berbeda, maknanya akan berbeda. Tapi ada kemiripan. Karena perempuan itu suka bercermin. Perempuan suka bercermin. Coba kalau lihat ada motor itu, kalau kaca spionnya begini, itu bukan laki-laki yang salah, itu perempuan yang salah. Karena yang sering bercermin itu perempuan. Waktu fadilah, waktu yang diutamakan. Kapan? Yaumul Aidi ba'da tulu'il fajri, hari raya. Nah, di hari raya itu berzakat fitrah. Ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya fajar. Wa qabla salatil Aidi, sebelum salat Id. Sebelum salat Id. Terbit fajar di 1 Syawal dan sebelum salat Id, itu adalah waktu fadilah. Wal afdalu ba'da salatil fajri, dalil paling afdal, yang paling diutamakan adalah setelah salat subuh.
Kalau tidak bisa, pergi saja ke masjid. Pergi ke masjid, kan ada amil zakat ke masjid. Karena kalau subuh itu susah, apalagi ibu-ibu siap buras, opor ayam, konro, es buah. Nah, siap-siap tuh. Dan itu susah kita untuk membagi zakat fitrah di subuh hari. Tetapi kalau bisa, bagus. Jadi, paling afdal adalah setelah salat subuh. Yang ketiga adalah waktu jawaz. Waktu jawaz itu waktu yang diperbolehkan. Kapan itu waktu jawaz? Wa huwa min awwali Ramadan. Dia adalah min awwali Ramadan, di hari pertama bulan Ramadan. Itu sudah diperbolehkan untuk berzakat fitrah. Jawaz, boleh. Jawaz itu boleh. Jadi di awal Ramadan sudah bisa berzakat fitrah. Sekarang sudah bisa berzakat fitrah. Nah, setelah kajian subuh ini, kalau mau berzakat fitrah silahkan, tidak masalah. Itu adalah namanya waktu jawaz, waktu diperbolehkan. Yang keempat, waktu karahah, waktu yang dibenci Allah, makruh. Makruh itu kalau dikerjakan dibenci oleh Allah. Salat itu apa saja yang dimakruhkan? Yudafi'u ar-rih, itu dibenci Allah. Menahan buang angin, benci. Kalau mau buang angin, buang saja sebelum sholat. Jangan ditahan-tahan ketika sholat. Kalau sholat kita tahan, maka konsentrasi kita di waktu sholat itu akan buyar, tidak khusyuk lagi. Jadi banyak orang sholat tidak khusyuk karena menahan angin, menahan kencing, menahan BAB. Itu membuat kita tidak khusyuk di dalam sholat. Padahal kan khusyuk sholat itu sudah dijanjikan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sungguh beruntung, bahagia orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, yang mereka sholatnya dalam keadaan khusyuk. Jadi orang-orang beriman itu ketika dia galau dia sholat, setelah sholat tenang hatinya. Dijanji Allah ketenangan hati itu ketika dia dekat dengan Allah, dia akan tenang hatinya. Sekarang kan kita melihat orang bahagia, orang tenang hatinya karena banyak uang. Ternyata ketenangan hati itu ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal saleh, efek dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mu'minun, dia beriman, min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun, laki-laki atau perempuan, dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang tentram, kehidupan yang nyaman. Jadi kenyamanan, ketentraman kita tidak bisa ukur dalam banyaknya harta, gantengnya parasnya, cantiknya wajahnya, cantik istrinya, tidak. Tetapi ketentraman hati ketika kita
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqarrubu ilallah, mendekatkan hati kepada Allah. Ada kemarin saya nonton salah satu podcast di YouTube. Ini salah satu artis, ketika katanya saya naik mobil itu, saya mau nabrakkan diri saya ini. Jadi pikiran saya, ini orang tidak tenang hatinya. Ada dalam Al-Quran tuh surah Thaha ayat 123, Allah mengecam kepada orang yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa menjauh dariku, kata Allah, tidak pernah ingat aku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka Allah akan berikan kepada dia ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Jadi walaupun harta bergelimang, rumah besar, mobil mewah, tetapi dia menjauh dari Allah, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan diberikan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, selalu galau, cemas, ada kecemasan di dalam hatinya. Uang banyak tapi cemas, karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita disarankan untuk selalu bersyukur dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur saja kan kita doanya doa syukur ya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa syukur. Bersyukur kita dihidupkan kembali. Karena mati itu kan akhul maut. Saudara kandungnya kematian, itu tidur. Tidur itu saudara kandungnya kematian. Banyak orang yang tidur tidak bisa hidup lagi. Makanya sebelum tidur itu sarankan kita mengucapkan la ilaha illallah baru tidur. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan di akhir hayatnya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Ini sebelum tidur main game. Sekarang kan anak-anak itu biar di masjid main game gitu. Maju, tembak. Sebelum tidur main game. Di kelas main game. Saya itu kalau saya lihat mahasiswa, kalau ada main game, saya sudah tandai. Di kelas saja main game ya, apalagi di kos. Kapan dia baca buku dan lain-lain. Nah, waktu karahah, waktu yang dibenci. Membayar zakat fitrah dibenci waktunya itu, ta'khiruha an salatil aid ila ghurubi syamsi. Dia memperlambat membayar zakat fitrah, bukan meniatkan. Ya. Membayar zakat fitrah dia perlambat. Membayarnya, menunaikannya. Wah, saya sudah niat. Tadi malam saya sudah niat zakat fitrah tapi tidak dibagi zakat fitrahnya. Sama saja. Dia perlambat zakat fitrahnya setelah selesai orang sholat Idul Fitri, baru dia bagi. Itu hukumnya makruh. Hatta ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Makruh hukumnya. Dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa, kecuali limaslahatin, kecuali ada maslahat. Kantizari qaribin, dia menunggu keluarganya. Keluarganya ada yang miskin, ada yang fakir, dia tunggu itu. Maka kalau alasannya menunggu keluarganya yang miskin atau tetangganya yang fakir soleh, maka dia keluar dari kategori makruh itu. Diperbolehkan saja.
Yang terakhir adalah waktu hurmah, waktu haram. Waktu haram. Ta'khiruha an yaumil idi li uzrin. Dia memperlambat membayar zakat fitrah an yaumil id, di 1 Syawal itu. Dia bayarnya di 2 Syawal. Dia perlambat, sengaja memperlambat, itu hukumnya haram. Illa li uzrin, kecuali ada uzur. Fayajuzu at-ta'khiru, boleh memperlambat, wa takunu qada'an biduni ismin, dia menjadi qada' tanpa ada dosa. Apa itu? Ka'allam yahdur maluhu, seperti dia tidak mempunyai uang, mempunyai harta, mempunyai beras pada waktu hari rayanya itu. Dia punya uang, punya harta, di hari kedua, di 2 Syawal baru ada uang, baru ada harta, baru masuk di banking. Di 2 Syawal ternyata bunyi handphone, masuk. THR-nya agak telat, salah kirim rekening kemarin. Menteri Keuangan kirimnya ke rekening teman, tanggal 2 Syawal masuk di rekening dia, maka dia wajib zakat fitrah di 2 Syawal, dan dia tidak termasuk kategori haram, tidak termasuk karena uzur. Aulam yajidi al mustahiq qalaha, atau dia tidak bertemu dengan orang yang berhak menerima zakat. Jadi di BTP ya, di BTP ini di malam hari raya itu sudah dicari Blok M, Blok I ada juga di sini. Nah, Blok I tidak ketemu sampai ke mana itu, Panakukang, tidak ketemu lagi. Di 2 Syawal ke Antang tidak ketemu, sampai ke Bantaeng tidak ketemu, 3 Syawal, 4 Syawal, sampai ke Selayar baru ketemu. Dia 4 Syawal, maka dia keluar dari kategori haram, diperbolehkan karena uzur. Mungkin ada nanti waktu yang begini ini, kita ketuk pintu rumah orang, mohon maaf, saya tidak berhak menerima zakat. Diketuk lagi, saya mohon maaf, tidak bisa menerima zakat. Mungkin di negara-negara yang kaya itu susah ya mencari zakat fitrah, seperti Kuwait, Qatar ya. Kuwait itu kan terkaya kelima sekarang ya, Kuwait. Kalau di negara Islam, yang pertama Qatar, yang kedua Kuwait. Mereka kan baru lahir sudah dijamin pendidikan, kesehatan dan lain-lain ya. Itu Kuwait, karena negara kaya. Kalau kita baru lahir sudah banyak hutang. Itu berbedanya. Jadi mereka saja di Kuwait itu, di Al-Azhar di Mesir itu ada yang namanya Baitu Zakat. Itu dari Kuwait. Jadi mahasiswa yang berprestasi, mahasiswa yang berprestasi, nilainya EPK-nya 3, atau kalau di sana itu takdirnya jayyid, maka boleh mendaftar Baitu Zakat dari Kuwait. Jadi Kuwait yang menyuplai dana per bulan. Kehebatnya Kuwait itu, mereka transferkan itu zakat-zakat ke negara-negara yang membutuhkan, negara-negara yang masih berkembang, negara-negara yang banyak mahasiswa ya, seperti di Mesir banyak mahasiswa. Indonesia banyak sekali yang mendapatkan beasiswa dari Kuwait.
karena mereka bingung kayaknya kasih zakatnya di mana. Nah, kita Indonesia yang bisa menerima zakat, khususnya di teman-teman yang kuliah di Al-Azhar Mesir. Fa idza lam takun fadilatan yaumal 'idi wa lailatahu amma yahtajuhu min ahadi hazil umur fala zakata. Fal al-wajibu fiha sa'un an kulli syakhsin. Jadi wajib berzakat fitrah itu satu sa'. Satu sa'. Setiap orang itu satu sa'. Satu sa' itu arba'atu amdad bimuddin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 4 mud dengan mud Nabi, mud Nabawi. Pernah gak lihat mud Nabawi? Mud. Jadi kalau kita di pesantren itu ada ijazah mud namanya. Sini saya tidak pernah lihat saya di sini. Kalau dihitung kilo itu 2,75 takriban. Kalau basnas 2,5. Toh? 2,5 kilo. 2,75. Kalau kita mau genapkan ya 3 kilo. Enggak apa-apa, toh? Digenapkan. Kurang jangan. Lebih enggak ada masalah. Boleh enggak Ustaz? Satu orang zakat fitrah 100 kilo, boleh. Tidak ada masalah. Kualitas sama apa yang kita makan. Mawar kita makan sehari-hari, mawar yang kita zakat fitrahkan. Pandan yang kita zakatkan, yang kita makan, pandan yang kita zakatkan. Atau kualitasnya melebihi itu. Jangan kita makan sehari-hari pandan, zakatnya bulog. Jangan. Atau di bawah dari bulog ya. Kalau di pesantren itu beras itu, nasi itu lebih rendah kualitasnya dari bulog. Ya, lebih rendah. Kalau dimasak dari nasi, dilempar ke dinding, bukan nasinya yang pecah, dinding yang pecah. Saking kerasnya. Jadi 2,8. Boleh nggak zakat fitrah dengan uang? Boleh. Tapi yang afdal dengan beras. Mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan dengan uang. Harus dengan makanan pokok. Mazhab Hanafi membolehkan dengan uang. Jadi kalau kita dengan uang berarti dengan mazhab Hanafi. Kalau dengan beras, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.